Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Nikmat kesehatan yang kita rasakan tak terhingga nilainya. Nikmat harta benda yang kita dapatkan tak ternilai harganya. Nikmat keimanan yang kita rasakan tak ternilai harganya. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Bahkan dengan alat secanggih apapun, nikmat Allah yang ada pada diri kita pasti dan pasti tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Baik hitungan secara kuantitatif maupun kualitatif. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu nikmat agung yang diberikan kepada kita semuanya adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Bahkan di dalam satu ayat Al-Qur'an dikatakan, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayyina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, berkata Isa ibnu Maryam, Nabi Isa berkata
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya ini utusan Allah untuk kalian, musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bil rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang membenarkan kitab-kitab sebelum saya dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datang seorang rasul ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul setelah saya, katanya Nabi Isa, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kebenaran, penjelasan yang benar, mereka umat Israel, umatnya Nabi Isa alaihissalam, mengatakan hadza sihrun mubin, itu hanya sihir mengada-ada saja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kabar akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah dikabarkan pada umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Nasoro yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Inilah kabar gembira akan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat bagi kita semuanya, bukan hanya kita, tapi hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat untuk alam semesta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi diutus untuk manusia secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, tidak hanya untuk golongan Arab tertentu, tidak kepada umat muslim tertentu, tetapi kafatan linnas, seluruh manusia. Tugasnya Rasulullah apa? Tugas Rasulullah adalah basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebaikan dan dibalas oleh Allah SWT dengan surga. Nadhiron, memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan marah bendu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur karena diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menjadi uswah hasanah, contoh kebaikan bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan orang-orang yang beriman ini tidak sejalan dengan orang-orang yang kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, orang-orang ahli kitab sangat menyambut kedatangan Rasulullah SAW yang telah tertulis, termaktub dengan jelas akan datang seorang Rasul ismuhu Ahmad. Bagi orang-orang yang ada ilmu di dalamnya, bagi orang-orang yang ada cahaya di dalamnya, maka sangat mudah untuk beriman kepada Rasulullah SAW sejak Rasulullah SAW hadir.
dilahirkan. Tetapi begitu orang kafir berbeda. Orang kafir senantiasa menabur kebencian, menabur kedengkian, ketidaksukaan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan ancaman-ancaman tentang pembunuhan. Ini adalah ketidaksukaan orang-orang kafir yang senantiasa ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semuanya yang menyatakan diri beriman kepada Allah SWT, maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saja senang dengan hadirnya Rasulullah SAW. Ada 3 model kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menyebut-nyebut namanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan solawat yang benar, solawat yang tepat, solawat yang ada unsur penghormatan kepada Rasulullah SAW. Sekarang ini para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang melakukan solawatan. Tidak salah solawatan itu, bahkan dianjurkan. Tapi bukan berarti kemudian seenak sesuka hatinya, kemudian membuat acara-acara solawatan yang niatnya baik, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi isinya kadang-kadang membuat kita prihatin. Masa iya solawatan seperti itu? Masa iya solawatan justru kadang-kadang melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat yang dibenarkan, yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kalimat nama Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kalau kita mau melebihi, menyempurnakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambah wa ala ali Muhammad. Ini sholawat yang tepat sebagai penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah untuk bermain-main. Mohon maaf, justru kadang sholawat ini hanya untuk main-main, canda-candaan. Padahal sholawat ini adalah bentuk penghormatan kepada kita yang mencintai Rasulullah SAW, kepada yang dicintai. Bagaimana seandainya kita dicintai oleh orang tapi kita dipanggil dengan panggilan yang tidak ada hormat? Tentu hati kita sedih, tentu hati kita tidak suka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengingatkan pada diri saya khususnya dan para jamaah sekalian, mari kita hati-hati dalam mencintai Rasulullah SAW. Dalam hal yang pertama ini adalah menyebut, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan solawat yang benar. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adalah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika ada cinta dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi, menyanjung-nyanjung nama Nabi, memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi, selanjutnya adalah mengikuti apa yang kita cintai, mengikuti apa yang dilakukan oleh yang kita cintai. Sebagai satu tamsil, ketika seseorang mencintai orang lain, maka dia akan mengikuti gaya orang lain tersebut. Mungkin cukur rambutnya, mungkin perilakunya, perangainya, gaya bicaranya, bajunya, diikuti semua. Karena bentuk kecintaan seseorang kepada yang dicintai. Apalagi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola manusia. Maka kecintaan kita kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, katanya Kanjeng Nabi. Ikutilah aku, katanya Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, maka dengan engkau mengikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian dzunubakum, terhadap dosa-dosa kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan mengikuti Kanjeng Nabi, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, dengan itu Allah mencintai kita dan akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan pribadinya, makanan diatur, perilaku dijaga, omongan, kalimat-kalimat, muncul kalimat-kalimat thayyibah dijaga betul, lisannya, makanannya, perilakunya, pakaiannya, tidak pernah membuka aurat di depan umum khalayak. Ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kemudian bagaimana Rasulullah di dalam keluarga, bagaimana menghargai kerjasama dengan anggota keluarga dalam rangka mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sederhana dalam keluarga, tidak bermewah-mewah, tidak bermegah-megah dalam urusan dunia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika setelah sholat subuh, setelah salam beliau langsung ke dalam rumahnya, dan setelah itu dia kembali lagi ke jamaah. Setelah itu kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau setelah salam terus langsung masuk ke rumah, tidak berzikir dulu? Apa katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah sholat, setelah salam tadi, saya ingat masih ada lantahan emas yang ada di rumah saya dan belum saya bagikan. Kemudian saya ambil dan saya serahkan kepada istri saya untuk dibagi-bagikan kepada yang lain yang membutuhkan. Itulah kehidupan kesederhanaan Rasulullah SAW. Kalau Rasul serakah dengan dunia, ngapain dibagikan emas begitu banyaknya? Tapi karena Rasulullah SAW hidup sederhana dan memikirkan umatnya, maka Rasulullah bagikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kemudian sunnah Rasul dalam bermasyarakat, bagaimana melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Begitu pula bagaimana Rasulullah SAW mengatur sebuah strategi di dalam peperangan, jihad, dalam mengatur baitul mal, mengatur seluruh komponen daulah atau negara. Semua ada aturannya, semua ada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, bentuk kecintaan yang ketiga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah memperjuangkan apa yang diperjuangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperjuangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Yaitu al-Islam, agama Islam ini. Rasulullah SAW dan para sahabat yakin betul, bagaimana para sahabat juga yakin betul dengan mencintai Rasulullah SAW, tidak saja mengikuti sunnah-sunnah beliau, tapi memperjuangkan syariah Allah SWT. Hingga sekarang alhamdulillah Islam sampai di bumi Nusantara ini. Ini bukan tanpa sengaja. Ini adalah utusan-utusan Rasulullah SAW, utusan para khalifah-khalifah sebelum kita. Dan sampai alhamdulillah Islam masuk di seluruh jazirah Arab dan bahkan keluar di seluruh dunia, penjuru dunia. Bahkan 2/3 dunia. Sekarang bahkan seluruh dunia umat Islam ada di dalam. Ini adalah karena mengikuti kecintaan kepada Rasulullah SAW ini, tidak saja mengikuti tapi bagaimana memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam ilal alam. Karena memang Islam rahmatan lil alamin. Islam diutus, Rasulullah diutus untuk kafatan linas. Di mana ada manusia, di situ layak untuk diserukan Islam. Makanya tugas penting kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi adalah dakwah ilal alam. Dakwah, menyampaikan Islam. Jangan malah memperburuk Islam dengan perilaku-perilaku kita, akhirnya Islam buruk. Wa na'udzubillah. Maka tugas kita berdakwah ilal alam. Hijrah kemana silahkan. Tentu dimulai dari ibda' bin nafsih. Bagaimana kita mendakwai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan seluruh penjuru alam ini adalah medan dakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyatakan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bentuk kecintaan itu adalah dakwah ilal alam. Ada 2 karakter dakwah. Dakwah kepada sesama muslim untuk saling mengingatkan, tawasobil haq, tawasobil sober. Tujuannya adalah li istinafil hayatil Islam. Bagaimana kita hidup dalam kehidupan Islami. Ayo kita ingatkan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, untuk agar hidup secara Islami. Istinafil hayatil Islam, untuk menghidupkan kembali hidup-hidup cara Islam, cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ud'u ilal Islam,
tujuannya adalah berdakwah kepada orang-orang non-Islam. Apakah boleh? Boleh, dan itu memang anjuran Allah, perintah Allah agar kita dakwah kepada orang-orang selain Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia untuk kembali kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang baik, hikmah, wal mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kemudian harus bermujadalah, billati hiya ahsan, hiya bil hujjah, bukan karena karepe dhewe, bukan karena pinter-pinteran, tapi karena hujjah, bukan hawa nafsu, tapi bil hujjah. Ma'asyiral muslim yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan 3 kecintaan tadi membuat kita hamba Allah yang benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yaqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasradin wahdul man qatalal mu'minin a'da'aka a'dana a'dal muslimin. Allahumma ja'al auladana talamitana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli ilmi ya Allah, min ahli khair, min ahli tuqa, min ahli istiqamah, min ahli Quran, min ahli jai, min ahli kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tim lana bil iman ya Allah, Allahumma tim lana bil Islam ya Allah, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jama'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.